Banyak tentara setelah tidak berseragam membuat partai dan bahkan menjadi ketuanya. Sebut saja Prabowo Subianto dengan Gerindra, atau Wiranto dengan Hanura, atau Susilo Bambang Yudhoyono dengan Partai Demokrat. Dari mana sebetulnya muasal tradisi tentara berpartai ini bermula? Dari Soeharto kah? Saya kira enggak. Kalau bukan dari Soeharto, lalu dari siapa? Jas Merah kali ini saya ajak Anda mengulas pokok soal tentang tentara berpolitik dan kelak menjadi golongan terkuat dalam sejarah politik Indonesia. Saya Muhyiddin M. Dahlan, inilah Abdul Haris Nasution. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Kali ini saya tidak akan membahas tokoh Jas Merah ini dalam kapasitasnya sebagai pemikir dan penulis konsep gerilya yang sangat luar biasa, melainkan dirinya yang menjadi think tank dari apa yang disebut dengan tentara berpolitik. Dan kelak bagaimana Nasution nanti saling tarik dan tolak dalam politik Indonesia. Dan semuanya itu dimulai dari apa yang disebut dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Jika Anda searching di Google, kalender ini juga persis dengan kelahiran Prabowo Subianto. Peristiwa 17 Oktober ini menurut saya sangatlah penting, terutama sekali jika kita ingin mengetahui lebih dalam mengapa di kemudian hari prajurit itu cawe-cawe di luar jobnya sebagai sekedar alat pertahanan negara. Hari Jumat 17 Oktober itu muncul massa yang sangat besar di Jakarta. Mereka mengepung istana dengan satu tuntutan, bubarkan DPR. Masa itu juga diikuti oleh tank-tank yang berbaris siaga dengan moncong langsung menghadap istana negara, istana merdeka. Ada apa memang? Nah, Abdul Haris Nasution waktu itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Sementara Menteri Pertahanan dipegang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Demonstrasi besar 17 Oktober saya kira adalah puncak dari kemarahan tentara atas campur tangan pihak parlemen dalam urusan internal tentara. Nggak terima sipil seperti parlemen cawe-cawe secara berlebihan di internal tentara. Mereka nggak mau terima. Sebetulnya perkara ketegangan angkatan darat dengan pihak parlemen ini berangkat dari kisruh internal tentara itu sendiri. Semuanya bermula dari Kolonel Bambang Supeno yang juga Kepala Staf Umum Angkatan Darat yang bersuara lantang menggugat situasi terkini di tubuh Angkatan Darat yang gak sehat. Perwira-perwira tinggi dari KNIL, didikan Belanda, sekolah Belanda, menguasai hampir seluruh jabatan elit tentara. Sementara TNI yang berasal dari PETA mulai tersingkir. Bambang Supeno ini dari PETA ini. Tentu kalian masih ingat tentang reorganisasi tentara yang pernah dilakukan oleh Hatta di tahun 48 yang membuat tubuh tentara terbakar dan menjadi jalan masuk peristiwa Madiun dan negara Islam Indonesia. Hampir sama. Lalu keluhan Bambang Supeno itu direspon oleh parlemen. Boom. Di parlemen
semuanya melebar kemana-mana. Termasuk mereka meninjau kembali kekuasaan absolut militer dalam menetapkan SOB. Itu loh. Negara dalam kondisi darurat. State van oorlog en beleg. State of emergency. Negara darurat. Dan itu adalah warisan Belanda yang harusnya dibuang. Tidak lagi dipakai. Enggak cuma itu. Parlemen juga, DPR, meminta baik Menhan, Menteri Pertahanan Sri Sultan, maupun Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Nasution, untuk mengusut korupsi pembelian kapal perang dari Filipina. Kapal Tasikmalaya namanya, yang disita Inggris di Hong Kong. Tubuh militer juga diusut karena beberapa pemberontakan di daerah justru berasal dari internal militer sendiri. Dan selama berbulan-bulan, teman-teman sekalian, dimulai dari bulan Maret 52, soal bisul militer ini dikorek dan dibahas di parlemen. Nah, risalah ini judulnya ya, 17 Oktober 52, merekam day by day, rapat ke rapat, hingga 17 Oktober 52, kejadian di Senayan maupun kejadian di DPR maupun di luar parlemen. Dan semuanya terangkum dalam kitab ini. Lumayan tebal ini. Termasuk guntingan-guntingan koran pada masa itu. Intinya adalah ada tiga mosi dari parlemen. Dan salah duanya mosi dari I.J. Kusumo dan Manai Sopian yang kemudian diserahkan kepada pemerintah. Intinya adalah perlu dibentuk panitia negara untuk melakukan perubahan. Lihat ya, perubahan susunan angkatan perang. Termasuk perubahan kepemimpinan. Nah, perubahan kepemimpinan ini mengisyaratkan Nasution harus out dari kursi Kepala Staf Angkatan Darat. 17 Oktober, demonstran menyerukan bubarkan parlemen, adakan pemilu selekasnya, bersihkan kementerian. Itu tuntutan para demonstran. Ada 2 tank yang standby di depan Istana Merdeka. Ada 4 meriam dan beberapa mobil lapis baja. Semuanya tertuju ke istana. Panglima-panglima divisi, para kolonel ya, itu menghadap Presiden Soekarno yang ditemani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dan di situ juga ada Perdana Menteri Wilopo. Ada Kawilarang, Simbolon, ada juga Sukanda, termasuk Nasution sendiri. Sementara Gatot Subroto sedang dalam perjalanan dari Makassar, belum nyampe ke Jakarta. Krisis politik dari 17 sampai 19 Oktober betul-betul membuat Indonesia mencekam. Kalian tahu sendiri kan, kalau tentara marah, soalnya mereka pegang senjata. Dan darurat militer pun dikeluarkan. Bahkan sambungan telepon di seluruh Indonesia diputus di tanggal itu. Penangkapan anggota parlemen juga mulai dilakukan. Muhammad Yamin itu ditangkap. Sukiman dan Kasman Singodimedjo dari Masyumi juga ditangkap. Samsudin Makmur, ini nggak ada partainya ini, ditangkap. Dan beberapa lainnya lagi. Koran kena beredar juga. Merdeka, Berita Indonesia, Mingguan Merdeka dilarang terbit. Dan itu menegangkan sekali. Dan singkat kata, Soekarno ingin rakyat tetap tentram dan parlemen tetap ada. Artinya apa? Nasution dan staf-stafnya kalah. Tahanan dari anggota DPR dibebaskan. Sementara koran yang beredar tadi itu diperbolehkan lagi terbit. Dan PNI bereaksi keras. Bagi PNI, 17 Oktober dianggap sebagai perkosaan atas demokrasi. PKI menganggap 17 Oktober bukan militer versus parlemen, tetapi militer
tetapi milisi militer, Belanda yang tetap mau bercokol melawan mereka yang ingin mengusirnya. Kalau kita memakai hashtag, bukan parlemen yang out, tetapi Nasution yang dicabut. Nasution out, ya itulah hashtagnya itu. 12 November posisi Nasution diganti oleh Bambang Sugeng dari Brawijaya, Jawa Timur. Dan ketegangan markas Angkatan Darat seusai pergantian Nasution itu di seluruh Indonesia kembali mereda. Dalam kondisi tanpa tongkat komando itulah saya kira Nasution kemudian tergoda membuat partai sendiri. Namanya adalah Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau kita singkat IPKI. IPKI. Di situ di IPKI Nasution merangkul lagi kolonel-kolonel yang tersingkir di peristiwa 17 Oktober tadi. Mereka ikut pemilu 55. Dapat kursi kalau nggak salah 4. Di sana ada Agathot Subroto. Di sana juga ada pengusaha Hasyim Ning yang turut mendukung. Juga ada Margono Joyo Hadikusumo. Dan basis masanya seperti biasa, ini kan dari Siliwangi kan, Jawa Barat. Masa utamanya yang ingin dirangkul tentu saja keluarga besar tentara. Walaupun tentara, nggak semua tentara nyoblos IPKI. Lah 30%-nya ke PKI sih soalnya. Tapi bukan itu yang menarik. Karena selepas dari masa karantina di tahun 55, Nasution kembali dia mendapatkan tongkat komandonya. Ia diberi sekali lagi kepercayaan oleh Soekarno. Kali ini Nasution mulai sadar tidak boleh nasib tentara diserahkan kepada orang lain. Dia belajar dari sejarah kan. Nasib tentara mesti diatur sendiri oleh tentara. Dari sinilah Nasution kemudian menjajakan ide tentara masuk ke semua sektor publik. Ke tubuh kaum buruh, ke tubuh lembaga kebudayaan dan kesenian, tapi dengan sangat hati-hati dan gak terang-terangan. Sampai usahanya membubarkan parlemen jilid 2 sukses besar. Dekret Presiden 5 Juli, pasti kalian ingat dekret ini kan. Saya kira itu adalah jilid 2 setelah 17 Oktober. Dan kali ini Nasution berhasil meyakinkan Soekarno bahwa Dewan Konstituante yang ngumpul di Bandung isinya nggak becus semua. Bikin konstitusi aja nggak becus, nggak rampung-rampung. Dan lahirlah demokrasi terpimpin. Dekret 5 Juli saya kira adalah kemenangan besar yang melapangkan apa yang disebut Nasution Rencana 3 yang masih disimpannya saat ia ngepit kembali tongkat komandonya di akhir 55. Nasution benar-benar menggerakkan rencana ketiganya setelah kemenangan 5 Juli di tangan. Bahwa militer nggak boleh gantungin nasibnya kepada siapapun. Kepada sipil yang urakan itu. Maka harus kuasai semuanya. Masuk ke semua lini. Termasuk bagaimana Nasution menggerakkan golongan karya ke arah kerja-kerja kepartaian. Golkar ini dibentuk tahun 50-an akhir ya. Jika PKI punya opsi, maka Golkar di tahun itu bikin namanya Soksi. Makanya ada istilah karyawan dari sini. Mereka nggak pakai kata buruh tapi karyawan, Soksi. Jika di kiri ya, ada lembaga yang konsen dengan kewarganegaraan Tionghoa, namanya Baperki. Tentara juga mensupport lembaga serupa, namanya Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa, LBKB. Jika di kiri itu ada Lekra, Nasution itu berusaha merangkul semua seniman dan seniwati dan mensupport secara logistik
apa yang mereka namakan kemudian terkenal itu namanya Manikebu. Kelompok manifest. Konferensi karyawan pengarang seluruh Indonesia. Mereka punya itu. HB Yasin dan teman-temannya yang jumlahnya 300-an itu menjadi eksponen utamanya yang dibackingi oleh Nasution. Saya lupa ingat ya. Tapi dalam salah satu esainya, Ayub Rosidi pernah mengungkapkan bahwa memang betul ada bantuan uang jutaan untuk event yang dilakukan oleh Yasin dan kawan-kawan itu. Karena itulah saya kira di Palembang waktu itu saat Konfernas Lembaga Sastra Indonesia atau Lestra di bawah Lekra, Pramudia Anantatur bersikeras bahwa orang-orang Manikebu ini ngotot mereka bersih dari politik. Dan itu adalah nggak benar sama sekali. Event pertemuan mereka, KKPI atau orang-orang Lekra nyebutnya KKPSI, yang di Jakarta itu disokong oleh militer yang berpolitik. Coba kita pelankan ya, kita zoom ulang. Ada kata aneh dalam konferensi sastrawan yang digelar oleh Yasin itu. Yang 300-an seniman yang ikuti dan ngumpul di Jakarta. Sepekan itu mereka itu. Awal Maret kalau nggak salah 64. Coba, karyawan pengarang. Kakaknya itu karyawan pengarang seluruh Indonesia. Karyawan pengarang. Coba, karyawan pengarang. Hidup Golkar. Nasution saya kira di titik ini betul-betul menjadi penggerak Golkar di sektor-sektor publik. Nasution adalah penggerak Golkar yang luar biasa. Di Jogja, teman-teman sekalian, ada nama sanggar seniman yang terkenal, yang menjadi lawan ideologis dari Sanggar Bumi Tarung yang dibentuk oleh Ambrus Natasha, Joko Peki dan kawan-kawan. Mereka adalah mahasiswa perupa muda dari ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia. Bumi Tarung terang-terangan mendaku underbow Lekra. Tapi Sanggar Bambu, non politik katanya. Ideologinya adalah Pancasila. Tapi dari penelusuran sejarah, pembacking utamanya Sanggar Bambu sungguhnya adalah Angkatan Darat. Saya pernah baca skripsi mahasiswa sejarah UNY pernah mengungkap soal ini. Judulnya itu adalah Ideologi Politik Sanggar Bambu. Penulisnya adalah Atif. Di halaman 74-78 sampai 78, deskripsi itu yang dibukukan sudah, itu mengasih validasi bagaimana intimnya pimpinan Sanggar Bambu dengan Angkatan Darat. Lewat apa? Lewat obdrah, lewat karya bersama. Dan Sunarto PR, pimpinannya, tercatat sebagai wakil seniman pada Sekber golongan karya atau Golkar. Jadi kalau militer ada di mana-mana, ada di tubuh film, di otot olahragawan yang macam-macam hingga ke tenis meja, di ormas, di ketoprak, percayalah itu semua warisan Nasution. Warisan itu kemudian kita kenal dengan dwifungsi yang operasionalnya berhasil diparipurnakan oleh Soeharto yang dimulai dari seminar Seskoat di Bandung kalau enggak 67, 69. Saya lupa ingat. Dalam dwifungsi itu diamanatkan bahwa para serdadu boleh berpolitik, boleh bikin partai. Dan Nasution udah ngasih contoh dengan IPKI atau IPKI. Dwifungsi mengamanatkan serdadu bersenjata boleh bergiat di olahraga. Boleh main di sepak bola macam Liga 1 pun sah. Hidup Bayangkara FC. Hidup Persikabo 73 alias PSTNI alias PS Tira. Itu boleh sah menurut sejarah.
Bahkan tentara aktif dinormalkan untuk masuk ke BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang merupakan Neo LIPI. Percayalah, semua itu ada sidik jari dan hak cipta dari Karsah Jenderal Abdul Haris Nasution. Dia adalah bapak dui fungsi militer. Sipil nggak boleh masuk ke barak militer, sementara militer boleh semau-maunya. Kita sambung lain waktu. Saya Muhyiddin M. Dahlan, terima kasih sudah menonton.